guys, kembali lagi dengan Veldy Diving. Musuh terbesar Sparrow yang harus dikalahkan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami. Thank you. Merasa cukup dengan sebuah pencapaian. Nah, yang pertama guys, ini merasa cukup dengan sebuah pencapaian yang harus dikalahkan dari diri kita sendiri sebagai Sparrow, dimana di saat seorang Sparrow merasa cukup dengan sebuah pencapaian, maka ini guys, dia tidak akan pernah memiliki perkembangan dalam performa. Kenapa? Karena dia sudah merasa diri hebat, sudah merasa diri bisa dan cukup untuk sebuah pencapaian yang dia miliki, sehingga tidak memiliki perkembangan diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa orang lain tidak memiliki kemampuan untuk mengubah performa yang dia miliki. Artinya nih guys, dia merasa bahwa dia sudah hebat. Tidak demikian apabila kita menghilangkan cara berpikir atau kita kalahkan pemikirannya seperti itu, maka kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian kita akan menggali banyak pengalaman dari banyak orang yang ada di sekitar kita, termasuk dengan orang-orang yang memiliki kemampuan di luar batas kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan guys. Tidak demikian, karena ada banyak hal yang tidak kita ketahui dari kita sendiri. Sehingga di saat kita melatih diri, yakni pada saat kita menggali informasi dari banyak orang yang ada di sekitar kita yang memiliki kemampuan, ternyata nih guys, kita memiliki kemampuan di luar akal pikiran kita, yakni kita bisa melakukan sesuatu yang pernah kita pelajari dari orang lain. Yang saya maksudkan tadi guys, di saat kita menerima informasi yang benar dari orang yang kita percayai dan kita belajar, nah tentunya kita akan melihat beberapa hal yang dulunya tidak bisa, itu justru dapat kita lakukan atau dapat kita buat, sehingga ini guys, kita bisa melihat performa kita atau batas kemampuan kita dalam melakukan supervising ataupun rewriting. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki atau performa yang kita miliki, itu justru cenderung membuat performa kita tidak berkembang dan tidak terjadi peningkatan pada diri kita sendiri. Sehingga jangankan diri kita guys, yang mengubah orang lain pun sulit untuk memberikan informasi yang benar sehingga dapat mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang kedua guys, yang perlu kita kalahkan dari diri kita sendiri adalah asumsi, ya, asumsi negatif. Untuk peningkatan performa kita, harus dihilangkan yang namanya asumsi. Terkadang guys, rasa takut dapat menghantui kita, rasa takut juga dapat menghalangi akan peningkatan performa dari diri kita sendiri. Contohnya nih guys, di saat kita melakukan supervising,
Terkadang kita tidak mampu masuk pada kedalaman tertentu atau diam beberapa saat pada kedalaman tertentu yang disebabkan oleh karena asumsi. Asumsi yang negatif justru membuat kita tidak nyaman. Asumsi yang negatif juga membuat kita merasa tidak mampu, sehingga asupan oksigen terlalu boros yang dipakai oleh otak kita. Kenapa? Karena kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi nyaman, berusaha melawan rasa takut kita, disebabkan karena asumsi atau pemikiran yang negatif. Ini contohnya guys, saat kita berada di permukaan, pemikiran kita selalu mengarah kepada jangan-jangan ada ikan besar, jangan-jangan saya tidak bisa kembali, jangan-jangan dan jangan-jangan. Nah, hal ini merupakan hal yang dapat membatasi peningkatan performa para spero atau diri kita sendiri. Pemikiran yang negatif membuat kita lumpuh atau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sih yang kita takuti dalam diri kita atau dalam melakukan supervising? Ada banyak guys, sehingga kita harus mengenal diri kita sendiri lebih dulu di saat kita melakukan supervising. Contohnya nih guys, kadang kita takut pada hiu atau kita takut pada ikan-ikan besar, atau pula kita takut pada ular-ular yang beracun. Perlu kita ketahui guys, kita nih manusia tidak diciptakan kan untuk dibasmi oleh hewan-hewan di laut. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan sebagai rantai makanan, tapi kita nih guys sebagai predator umum dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi perlu kita ketahui bahwa asumsi negatif harus kita kalahkan, harus kita hilangkan dari diri kita. Kenapa? Karena justru dalam melakukan supervising butuh ketenangan dalam diri kita untuk atau agar supaya kita bebas melakukan aktivitas atau segala sesuatu di dalam air atau di dasar laut. Ketenangan, relaksasi ini justru yang sangat mendukung peningkatan performa kita. Kita bisa menunggu di dasar, kita bisa diam di dasar, kita bisa memilih-milih ikan di dasar. Tentunya itu butuh waktu yang cukup lama, yakni beberapa menit di dalam air. Tapi guys, kalau asumsi negatif selalu muncul dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ya tentunya kita tidak bisa lama-lama di dalam air. Kita tidak bisa lama-lama di dasar laut. Bahkan kita tidak bisa memilih ikan-ikan yang perlu kita tangkap atau yang disebut dengan ikan target. Ini guys, oleh karena asumsi seringkali kita menembak ikan itu salah. Kenapa terburu-buru mau menembak ikan? Ini oleh karena asumsi guys. Kita tidak lama di dasar laut, pinginnya cepat-cepat naik ke permukaan.
ketidaktenangan hati kita justru dapat menguras banyak oksigen di otak kita. Oksigen yang sebagai cadangan di saat kita melakukan penyelaman atau oksigen sebagai bekal saat kita menyelam, itu justru cenderung lebih banyak terkuras oleh karena asumsi. Jadi asumsi ini guys harus kita kalahkan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dapat menangkap ikan target kalau asumsi ini harus muncul di benak pikiran kita. Ini guys, kayak ini saya masuk di tebing pada kedalaman tertentu dan mengintip sebuah tebing. Ternyata ini guys ada grouper di dasar dan saya harus diam. Sudah cukup lama saya masuk dan saya menyesuaikan dengan tekanan dan kemudian saya menembaknya dan ternyata berhasil. Apabila kita memiliki asumsi tadi, tentunya tidak bisa masuk pada kedalaman tertentu dan ikan target tentunya tidak dapat kita tangkap. Ini guys, jadi dua hal yang saya sampaikan tadi, yakni merasa diri sudah bisa, merasa diri cukup, itu guys harus dihilangkan. Dan yang kedua, asumsi negatif itu harus juga dihilangkan guys, sehingga kita bisa melihat bagaimana performa kita bisa meningkat atau bagaimana perubahan peningkatan performa kita. Oke, sampai di sini dulu guys, saya pamit dulu. Semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang pemula yang saat ini sementara meningkatkan performa untuk menjadi lebih powerful dalam sport fishing. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.